Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling. Jadi untuk semester ini, untuk mata kuliah BP atau BK, untuk pertemuan pertama kita membahas dulu mengenai konsep dasar dulu, apa itu bimbingan konseling dan tujuannya untuk apa, dan seputar bimbingan konseling gitu ya. Baik, yang pertama mengenai hakikat dan tujuan dari bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu bukan proses menghakimi atau memaksa ya, tetapi proses pemberian bantuan yang sistematis dan berkelanjutan dari konselor kepada konseli atau klien. Jadi kalau di sini konteksnya adalah guru dan siswa, konselor ini adalah guru BP atau guru BK, kemudian konseli ini adalah siswa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah pengembangan potensi. Jadi tugas dari konselor itu juga harus mengembangkan potensi, di mana mencapai perkembangan optimal dan kesejahteraan pribadi. Jadi tugasnya itu memberikan dorongan agar, kalau di sini tadi konteksnya siswa, agar siswa itu bisa mencapai potensi yang dimiliki itu bisa keluar gitu ya. Kemudian adalah pencegahan. Jadi tugas dari tujuannya dari bimbingan konseling itu juga pencegahan dari apa? Pencegahan preventif, pencegah timbulnya masalah yang ada. Jadi dari siswa yang menceritakan suatu masalah itu, guru BK itu, seorang konselor itu harus bisa memberikan saran yang dimana agar masalah itu tidak timbul. Jadi pencegahan maksudnya di situ ya, mencegah masalah-masalah yang lain akan timbul. Kemudian pengentasan atau kuratif, mencegah masalah yang dihadapi. Jadi memberikan solusi mengenai masalah-masalah yang ada pada atau menimpa siswa, baik itu masalah secara akademik atau masalah secara sosial dengan temannya atau dengan keluarga gitu ya. Kemudian pemeliharaan, yaitu menjaga dan memelihara keadaan positif yang telah dicapai. Jadi ketika siswa itu melakukan bimbingan konseling, itu konselor itu juga harus menjaga misalnya sudah berjalan beberapa hari konseling itu tetap harus diawasi terus agar kondisi yang positif itu yang sudah berjalan itu tetap terjaga positif. Itu kalau memang dulunya ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, tetap tujuannya adalah untuk menjaga agar keadaannya itu tetap positif, baik secara emosional atau keadaan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Itu ya prinsip dasarnya. Kemudian prinsip dasar dari BK atau bimbingan konseling untuk semua. Jadi bimbingan konseling itu tidak khusus untuk orang A, orang B, orang kaya, orang miskin, terus anak orang kaya atau anak orang miskin, terus hanya yang siswa yang troublemaker, yang punya masalah besar, hanya khusus siswa yang salah. Tapi umumnya sekarang bimbingan konseling itu digunakan atau banyak dilakukan hanya kepada siswa yang bermasalah, tetapi sebenarnya keperuntukannya itu bagi semua individu, karena terkadang siswa atau yang terutama siswa itu yang pendiam itu seakan-akan tidak punya masalah gitu. Padahal ketika itu digali, itu juga mereka mungkin memendam masalah di rumah atau dengan sesama temannya, atau bahkan menerima bully. Pendiam itu biasanya seperti itu. Jadi bimbingan konseling itu harus selalu jeli dan memang prinsipnya digunakan untuk semua, keperuntukannya untuk semua ya. Terus berkesinambungan. Jadi seperti tadi, jadi tidak boleh putus di tengah jalan. BK adalah proses yang terus menerus. Jadi misalnya ada siswa yang bermasalah atau punya masalah dengan mengalami bullying atau ada masalah akademik, itu harus dibimbing berkelanjutan. Jadi tidak hanya satu kali selesai, tidak. Karena misalnya diberi bimbingan
yang A ini nanti hasilnya bagaimana, kemudian terus dibimbing. Makanya di sini prinsip dasarnya adalah berkesinambungan. Terus kemudian partisipasi aktif, jadi konseli harus terlibat aktif dalam proses. Jadi tidak hanya konselor yang aktif untuk memberikan bimbingan atau pendampingan, tetapi konseli juga harus terlibat aktif bagaimana cara agar masalahnya dapat segera selesai. Kemudian keunikan individu, seorang konselor itu harus mengetahui bahwa setiap siswa atau setiap manusia itu mempunyai karakteristik atau keunikannya masing-masing. Kemandirian yaitu tujuan akhir adalah membuat konseli menjadi mandiri, tidak terus menerus dibimbing, tidak tergantungan oleh bimbingan orang lain, tapi setelah akhir dari semua proses yang ada itu tujuannya akhirnya adalah membuat konseli menjadi mandiri gitu ya. Terus kemudian prinsip dasar BK lanjutannya ini ya, jadi asas kerahasiaan. Jadi seorang konselor itu harus menjaga, karena asas ini adalah asas yang paling fundamental atau asas yang paling penting dan tidak boleh dikompromikan, tidak ada kompromi untuk masalah ini. Jadi kerahasiaan, semua rahasia yang dibahas dari konselor dan konseli itu tidak boleh disebarluaskan karena sifatnya rahasia. Ingat, ini penting ya. Terus kemudian tujuannya, jadi kalau nanti masalah dari orang itu diceritakan, itu istilahnya bukan konseling tapi sarana untuk gibah, atau kita istilah Jawanya rasan-rasan gitu ya. Terus dan kita juga tidak baik untuk menceritakan aib seseorang atau orang lain gitu, padahal orang lain itu sudah percaya kepada kita. Jadi asas fundamentalnya itu ya, kerahasiaan. Kemudian tujuannya untuk apa? Membangun rasa aman, trust, kepercayaan yang mutlak, yang merupakan fondasi hubungan konseling. Jadi konseling antara konselor dan konseli itu harus mempunyai hubungan emosional yang baik, mempunyai rasa aman. Ketika antara konseli dan konselor itu konseli itu percaya dengan konselornya, itu mereka akan menceritakan semua masalahnya. Kenapa harus menceritakan masalahnya? Agar tahu duduk masalahnya dan bisa merumuskan penyelesaian masalah apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian pengecualian hanya boleh dibuka dengan izin konseli atau dalam situasi yang sangat darurat, misalnya ancaman bahaya nyawa. Jadi ini walaupun ini sifatnya kerahasiaan, ada hal-hal tertentu yang membolehkan atau memungkinkan informasi dari konseli itu bisa dibuka, terutamanya atas izin dari konseli itu. Misalnya masalah keluarga setelah ternyata tidak ada penyelesaian, kalau tidak melibatkan keluarga yang bermasalah itu, misalnya orang tuanya itu mau tidak mau atas izin dari konseli dan mempertimbangkan berbagai macam hal, itu dimungkinkan untuk diperbolehkan gitu ya. Kemudian peran dari guru BK atau konselor, perannya apa? Siapakah guru BK atau konselor itu? Yaitu seorang profesional yang mempunyai keterampilan konselor gitu ya. Jadi guru BK itu seorang profesional yang bisa melakukan konseling kepada orang. Jadi tidak semua orang itu bisa atau dikatakan sebagai konselor, karena nanti ada ketentuan sendiri, seorang konselor itu harus bagaimana itu ada. Terutama ini adalah perannya sebagai guru BK gitu ya. Kalau di sekolah ya memang ada khusus untuk, memang ini tugasnya sebagai guru BK, itu memang mempunyai kualifikasi tersendiri gitu ya. Terus yang bisa membantu atau mendampingi konseli untuk menyelesaikan masalahnya, walaupun tidak bisa menyelesaikan sampai akhir, tapi paling tidak bisa membantu untuk memberikan saran gitu ya. Peran utamanya apa? Konselor itu memberikan layanan konseling individu, kelompok untuk mengentaskan masalah di sini ya. Jadi memberikan layanan konseling untuk mengentaskan masalah. Terus tugasnya lagi apa? Peran utamanya sebagai fasilitator, memfasilitasi pengembangan diri dan keterampilan sosial. Jadi tidak hanya untuk masalah saja, tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan diri. Kalau siswa tadi juga
misalnya siswa ini memang punya potensi untuk menjadi siswa yang bisa kuliah di luar negeri misalnya, seorang guru BK juga harus bisa memfasilitasi agar potensi dari siswa itu terus berkembang agar supaya bisa mencapai tujuan tadi, cita-citanya kuliah di luar negeri misalnya. Terus kalau sebagai konsultan, berkolaborasi dengan guru, orang tua, dan pihak lain untuk kepentingan konseling. Makanya yang tadi di slide sebelumnya, misalnya ada masalah yang memang mengharuskan melibatkan orang lain seperti guru, orang tua, itu dimungkinkan gitu ya. Terus kemudian sebagai ahli asesmen, yaitu melakukan identifikasi dan asesmen untuk memahami kebutuhan konseli. Jadi seorang konselor itu ternyata rumit, harus sebagai yang pasti adalah harus menjadi pendengar yang setia gitu. Yang kualifikasi pertama itu, karena harus mendengarkan cerita dan kemudian harus merumuskan atau mengasesmen kira-kira masalah yang dihadapi itu apa, terus kebutuhannya itu apa, itu harus bisa dirumuskan oleh seorang konselor. Terus kemudian perencanaan program, yaitu merancang program bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan peserta didik. Ini kalau misalnya tadi guru BK ya, memang fokusnya kita kepada guru BK, jadi tugasnya juga peran utamanya adalah merancang program bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Kembali lagi ke slide sebelumnya, itu peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Itu adalah tugas beratnya dari seorang konselor gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.